Pudar, bab 20, penulis Neng Neng. Lili berjalan melewati jalan raya. Tatapannya semakin kosong. Tangannya meramas perutnya yang terasa begitu kram, juga sedikit sakit. Lili mengeratkan giginya untuk menahan segenap rasa sakit yang ia rasa. Kakinya yang beralaskan sandal jepit biasa terus melangkah tak tentu arah. Kepalanya blank. Entah apa yang harus Lili lakukan sekarang. Hidupnya sudah benar-benar hancur sekarang. Bunda, Lili harus apa sekarang? Tatapannya terarah pada lampu merah di seberang sana. Sebentar lagi, lampu traffic light akan berubah menjadi hijau. Harusnya Lili segera menyeberang saja tadi. Namun, gadis itu malah terdiam mematung. Lampu berubah menjadi hijau. Langkah Lili segera melaju. Mobil dan motor yang tadi sempat antre menunggu segera melesat kembali gegas. Tit! Suara klakson sebuah mobil terdengar. Lili mengerjap. Ternyata dirinya sudah berada di tengah jalan. Ini adalah jalan raya yang sangat sibuk dan selalu padat oleh pengendara. Tak ayal, apa yang Lili lakukan menjadi pusat perhatian. Seorang polisi tiba-tiba datang mendekat. "Mbak, ikut saya," ucapnya tegas, menuntun tubuh Lili dan menundukkan Lili di sebuah kursi yang berada di pinggir jalan. Lili hanya terdiam dengan tatapan kosong. Polisi tersebut berulang kali membawa Lili berbicara, namun gadis itu enggan merespons. Dunianya seketika hening. Lila tidak ingin mendengar apapun lagi. Segera berdiri, lalu Lili kembali berjalan menuju warung tempatnya bekerja, mulai hari ini dengan tangan mencengkram perutnya yang kian terasa perih. Entah karena apa. Lili meninggalkan petugas polisi yang masih berteriak memengkikan namanya. Lili tidak peduli lagi dengan semuanya, hingga suara itu tak lagi terdengar. Lili masih tetap berjalan dengan pandangan lurus ke depan. "Heh, kamu anak baru ya?" Baru tiba di warung makan yang dia tuju, Lili sudah mendapatkan semburan dari seorang gadis muda, yang diperkirakan usianya di atas Lili beberapa tahun. "Ya," Lili menjawab dengan pandangan lurus ke depan. Bibirnya berucap merespons, namun tidak dengan tubuh dan matanya. "Baru hari pertama kerja udah telat aja. Aku ini senior di sini." Lili lupa, Bu Ratna pemilik warung makan ini mengatakan jika orang yang beberapa hari lalu telah dipecatnya, kini kembali lagi, memaksa kembali untuk tetap bekerja dan ingin menyingkirkan Lili yang hari ini baru pertama kali bekerja. Namanya Ratih, seorang gadis dengan tinggi badan yang tidak terlalu tinggi. Gadis itu terlihat begitu ketus dan jutek. Namun, Lili tidak peduli. Kini tidak ada hal lain di kepalanya selain kematian. Sudah tidak ada lagi semangat hidup. Jadi, Lili tidak akan peduli lagi dengan semua yang akan terjadi pada dirinya. "Nih, kerjain. Jangan malas." Ratih mendorong Lili agar mengerjakan pekerjaannya, mencuci setumpuk perabotan kotor bekas memasak tadi. Dengan pandangan kosong dan lurus ke depan, Lili mulai berjongkok untuk mulai mengerjakan tugasnya. Setidaknya Lili tahu, jika dia masih bernyawa, maka dia akan merasakan kelaparan. Dan Lili butuh pekerjaan ini hanya agar dia tidak kelaparan lagi. "Yang benar dong," Ratih membentak Lili. Kala Lili tidak sengaja menjatuhkan sebuah gelas. Sementara itu, waktu menunjukkan pukul 2 siang. Pembeli sudah mulai berdatangan, dan cucian piring kotor semakin menumpuk. Sementara Ratih sedari tadi sibuk melayani pembeli, dan Bu Ratna sibuk di meja kasir. "Kamu mecahin satu gelas, nanti saya bilangin sama Bu Ratna, biar kamu dipotong gaji," bentaknya sebal, lantas segera meninggalkan Lili kembali yang kini tengah menyeka keringat dinginnya. "Li, kamu sudah makan siang. Kamu makan dulu gih, gantian makan sama Ratih," ucap Bu Ratna lembut, menghampiri Lili yang kini masih sibuk membilas piring dan gelas kotor. Lili tidak menjawab, hanya mengangguk saja. Bu Ratna tersenyum lalu bergegas kembali masuk ke dalam tenda. Aku sudah selesai makan. Sana kamu makan. Jangan lama-lama. 5 menit sudah selesai." Bentakan itu kembali datang dari Ratih. Lili hanya terdiam. Perutnya terasa kram juga perih. Rasanya semakin menjadi saja. "Kamu budek? Gagu juga?" Ratih kembali membentak kalau Lili tidak merespon. "Oke, kalau gitu
kamu gak usah makan sekalian. Bentaknya kesal dengan kaki menghentak kuat. Ratih kembali masuk ke dalam tenda. Lili menyeka keringat dinginnya. Lili tidak sanggup lagi hidup di muka bumi ini. Sedari awal, Lili hanya dipertemukan dengan manusia-manusia jahat lainnya. Jangan membuatku menderita. Tolong, sekali ini saja. Bisiknya pada perut yang kian merasa tercengkram. Kamu, nih makan. Tiba-tiba Ratih kembali datang dengan sepiring nasi, juga sedikit lauk di atasnya. Menyodorkan tepat di depan wajah Lili yang kini tengah mengerjap kaget. Manja, makan aja mesti aku yang ambil. Sesama jongos itu jangan saling menyusahkan. Omelnya sekali lagi. Tangan Lili terulur meraih piring yang diberikan Ratih. Lalu Lili memakan makanannya dengan tangan yang masih berbusa karena air sabun tadi. Lili makan dengan sangat buru-buru, layaknya orang kelaparan. Membuat Ratih berdecak sebal, lalu meninggalkan Lili begitu saja. Suapan Lili melemah, ingatannya kembali lagi pada perlakuan Ibu Bima tadi. Batinnya teramat sakit. Lili tahu setelah ini dia benar-benar akan hancur sendirian. Jangan menyiksa diri. Jika tidak sanggup, maka berhentilah. Itu adalah ucapan Bunda kala Lili mengeluh karena lelah belajar untuk mengajar beasiswa dulu. Ya, aku ingin berhenti. Lili menyimpan piringnya yang masih penuh oleh nasi. Gadis itu kembali melanjutkan pekerjaannya, mengabaikan perutnya yang semakin terasa melilit. Li, ini ada makanan sisa. Kamu bisa bawa ya. Bu Ratna memberikan sebuah bungkusan makanan pada Lili. Begitu juga pada Ratih. Gadis itu menerimanya dengan tatapan datar. Entah kapan gadis itu tersenyum, namun bagi Lili, sekarang tersenyum adalah hal yang akan mustahil dia lakukan. Dasar gadis sombong, sudah hamil di luar nikah, sombong pula. Ratih berdecih sinis, melirik pada perut Lili. Ratih tahu Lili sedang hamil muda dari Bu Ratna yang memintanya agar tidak menugaskan Lili pada pekerjaan yang berat. Malam itu Lili menceritakan pada Bu Ratih jika dirinya tengah hamil muda, untuk mengantisipasi agar Bu Ratna juga tidak mengusirnya tiba-tiba. Namun Bu Ratna, perempuan itu mau menerima Lili apa adanya. Ratih lalu bergegas pergi meninggalkannya, menaiki sebuah motor yang sudah terparkir di depan warung tenda, yang tendanya sudah dibongkar. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan makanan jualan Bu Ratna sudah habis semua. Abang, kata aku juga gak usah jemput. Ratih terlihat merajuk kala pria yang masih menaiki motor tersebut memakaikan sebuah helm di kepalanya. Abang gak mau, nanti adik abang ada yang nyulik. Pria itu tertawa sambil mengacak kepala Ratih. Lili menatap nanar pada pemandangan itu. Satu hal yang Lili sadari, dia tidak memiliki siapapun lagi di dunia ini.